Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk hadirin. Selamat datang dalam acara webinar ISO 27001 versi 2022, Translation and EIF MD 26 yang diselenggarakan oleh IT Academy Indonesia. IT Academy Indonesia merupakan media pelatihan yang memprovide pelatihan IT bekerja sama dengan partner internasional yaitu dengan Kontia dan Evolution, sehingga sertifikat pelatihan kompetensi tersebut diakui secara internasional. Pada kesempatan yang berbahagia, di pagi ini perkenalkan saya Wulan akan memandu acara selama 1 jam ke depan dan telah hadir di tengah kita yang terhormat Bapak Dr. Nungki Awang Chandra selaku narasumber. Beliau merupakan Direktur Utama PT TSI Sertifikasi Internasional yang telah menjadi praktisi profesional di mana beliau telah berpengalaman selama lebih dari 20 tahun di bidang audit sertifikasi. Serta beliau ditunjuk oleh Universitas Mercu Buana sebagai Chief Research Scientist. Kepada Bapak Nungki Awang Chandra, terima kasih atas kehadirannya. Lalu kami perkenalkan pula yang terhormat Bapak Haji Insinyur Joseph Septiardi, selaku Direktur Sales and Marketing PT TSI Sertifikasi Internasional. Oke, baik Pak, apa kabar Pak Joseph? Baik, Bu. Oke, terima kasih Pak atas Terima kehadirannya. kasih. Salam sehat Pak Joseph. Siap, sehat semuanya. Kita semangat ya. Oke, baik. Pak Nungki Awang Chandra, apa kabar Pak? Salam sehat selalu Pak Nungki. Baik Bapak Ibu, sebelum pemateri dimulai, izinkan saya menjelaskan untuk rules pada saat webinar berlangsung. Yang pertama, jangan sampai lupa nanti Bapak Ibu mengisi daftar hadir yang akan di-share pada kolom chat, karena peserta akan mendapatkan e-sertifikat berdasarkan data dari daftar hadir tersebut ya Bapak Ibu. Jadi mohon jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Lalu pada saat pelaksanaan mohon nanti video di-on-kan. Kemudian nanti untuk suara kami mute-kan. Selama pemaparan, apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan, maka pertanyaan dapat diketik pada kolom Q&A dan akan dibahas pada session Q&A setelah selesai pemaparan materi. Lalu untuk kegiatan di akhir acara, jangan sampai dilewatkan Bapak Ibu, dapat mengikuti sampai akhir acara karena kami akan memberikan kuis berhadiah voucher. Jadi jangan sampai live sebelum acara selesai. Oke, baik, melangkah ke acara selanjutnya, tentunya kita ingin mengetahui apakah itu ISO 27001 dan terkait perubahan apa saja yang terjadi dari versi sebelumnya, serta terkait juga untuk International Accreditation Forum Mandatory Document atau MD series 26. Untuk lebih lanjutnya akan dipaparkan oleh Bapak Nungki Awang Chandra. Kepada Bapak Nungki Awang Chandra, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Wulan. Selamat pagi semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua dan kita beri kelancaran untuk hari ini. Izinkan saya untuk memaparkan mengenai ISO 27001 versi 2022 terkait dengan transisi, dan kita transisinya mengacu ke IAF MD 26. Saya izin saya share. Baik, jadi hari pagi ini kita akan bahas mengenai transition ISO 27001-2022 dan juga IAFMD 26 versi 2022. Agenda detailnya hari ini adalah kita akan melihat historis dan proses transisi ISO 2001-2022. Kemudian kita akan melihat dari sisi standar keluarga dari ISO IEC 27000. Kemudian juga kita lihat ada terkait dengan perubahan judul standar ISO 20001-2022. Kemudian nanti kita akan bahas mengenai ruang lingkup standar ISO 2071-2022.
Kemudian pendekatan high level structure kita akan juga bahas. Kemudian detail mengenai beberapa perubahan utama dalam ISO 27001-2022. Kemudian poin 7 adalah apa sebenarnya yang diubah dari 27000 dan 2007-2002 versi 2022. Di sini sudah masuk ke guideline ISO 2072 versi 2022. Kemudian juga antara ISO 2001 dan 2072 itu seperti apa posisinya. Kemudian baru nomor 9 adalah tahapan transisi yang harus dilakukan oleh organisasi, baik yang mau sertifikasi baru maupun yang dalam proses transisi. Kemudian nomor 10 adalah nanti terkait dengan pelatihan dan sertifikasi. Sebelum kita mulai juga untuk beberapa poin terkait dengan historis saya akan bahas di sini. Jadi kalau kita melihat dari sisi sejarah dari ISO 27001 itu diawali dengan British Standard 7799 versi tahun 1995. Di situ ada part 1 dan part 2 di situ. Kemudian berubah update ke 7 ISO, berubah dari British Standard menjadi ISO 17799, namanya masih 17799 versi tahun 2000 di situ. Kemudian berubah lagi tahun 2000 versi 2005 ada perubahan. Baru kemudian masuk ke ISO IEC di situ 2001 versi 2005. Kemudian yang kemarin kita lihat sampai tahun ini ISO 27001 versi 2013 dan nanti kita akan harus mengupdate ke ISO 2071 versi 2022. Nah, ini yang kita akan bahas pada hari ini mengenai proses transisinya dari versi 2013 menuju ke versi 2022. Ini historisnya mengenai dari sisi ISO 27001. Nah, kalau kita lihat dari proses transisinya, ini kita terdiri dari kita bagi menjadi beberapa tahap, yaitu mengenai 5 tahapan proses, yaitu kita sudah ketahui bahwa di Februari 2022 itu telah terbit ISO 27002 versi 2022 sudah terbit di bulan Februari. Artinya guideline sudah terbit duluan dibandingkan requirement. Baru setelah Februari 22, Oktober kemarin kita 25 Oktober tepatnya itu keluar penetapan terbit ISO 2071 versi 2022, yaitu ini bicara requirement sudah dapat, di sini sudah ditetapkan dan muncul IAFMD 2026 versi 2022 telah terbit. Di sini adalah IAFMD adalah International Accreditation Forum Mandatory Document. Ini yang sebagai acu untuk proses transisinya, apa yang harus dilakukan saat proses transisi ada di IAFMD versi 26 2022. Karena kalau ISO 2071 versi 2022 itu bicara soal requirement, bukan transisinya tidak dibahas di dalam ISO 27001 versi 2022. Setelah IAFMD terbit, kemudian pada 1 November kemarin 2022 kan menerbitkan, ini adalah kan di sini menerbitkan nomor 11 kan strips garis miring 11 tahun 2022, dia menetapkan kebijakan proses transisi. Dan semua lembaga sertifikasi sudah dikirimin surat oleh KAN mengenai proses transisi itu sendiri. KAN sendiri dalam menetapkan kebijakan mengacu ke IAFMD 26 2022 juga. Kemudian dari isi dari KAN sendiri, setelah kita baca, kita lihat di situ kita analisis, itu dibagi menjadi 2 poin, yaitu prosesnya ada 2, yaitu masa periode dari transisi itu adalah 3 tahun. Yaitu dari terbit IAFMD 25 Oktober 2022 itu berlaku proses transisi 3 tahun sampai 25 Oktober 2025. Artinya adalah proses ISO 2071 2013 itu tidak akan berlaku, maksudnya adalah standar persyaratan ini tidak akan berlaku di 25 Oktober 2025. Artinya kalau perusahaan ingin mendapatkan sertifikasi versi 2013 itu sudah tidak berlaku. Di situ dikasih masa periode 3 tahun. Kemudian bagaimana dengan terkait dengan customer yang mau melakukan sertifikasi baru ISO baru. Maka untuk kita Januari sampai bulan Agustus ini kita masih bisa versi yang lama 2071 2013 masih bisa sampai Oktober September ya masih bisa. Namun kalau sudah 25 Oktober ke sana itu wajib menggunakan ISO 2001 2022. Ini yang harus perlu kita cermati, berarti
25 Oktober itu adalah masa proses dari sisi untuk yang belum dapat sertifikat wajib menerapkan 2021 versi 22. Namun untuk yang sudah mendapatkan ISO versi 2021-2013 masih dikasih kesempatan periode transisi selama 3 tahun sampai nanti 25 Oktober 2025 sudah tidak berlaku. Maka konsekuensinya nanti kalau tidak melakukan update ke ISO 2001-2022 maka sertifikat otomatis tidak akan berlaku. Ini terkait dengan proses transisinya. Kemudian kalau kita mengacu kepada vocabulary dari ISO keluarga ISO 27 sendiri, ini kalau vocabulary itu ada ISO 27000 versi 2018 masih nggak berubah. Ini bicara vocabulary. Vocabulary biasanya terkait dengan apa itu customer, apa itu cyber security, itu mengenai kamus di sini ada di ISO 27000 2018. Kemudian kalau kita bicara requirement ke keluarga di mana terkait dengan requirement itu ada 27001 bicara soal requirement. Artinya adalah kalau perusahaan atau organisasi ingin mendapatkan sertifikat ISO itu mengacu ke ISO 27001 versi 2022. Ini yang warna kuning artinya adalah ini yang baru yang update harus diupdate mengenai requirement. Kemudian ada juga yang lebih detail mengenai terkait dengan privasi information management atau data privasi di sini terkait dengan information security mengenai privasi. Ini adalah ISO 271 2019. Ini adalah dari sisi extension atau detail kepanjangan dari 27001 2022. Jadi klausul ISO 2071 itu ada subbagian mengenai terkait dengan privasi informasi manajemen. Di sini ISO 27001 nggak kita bahas, nanti kita akan bahas untuk tema webinar terpisah karena ini adalah terkait dengan ini banyak mengacu juga ke GDPR yaitu terkait dengan data privasi dari Europe di situ dan juga undang-undangnya mengenai data privasi juga ada sudah terbit juga, ini menjadi penting juga. Ini itu untuk perusahaan asuransi ini juga penting sekali terutama untuk yang kiblatnya ke Eropa di sini. Ini juga selain requirement juga sebagai guideline juga. Maka ini saya masukin requirement ini juga sebagai guideline. Kemudian selain requirement ini juga ada dua guideline yaitu guideline general guideline sama industrial guideline. Jadi kalau general guideline yang update terbaru adalah yang versi 22 adalah ISO 27002 di sini yaitu ini bicara soal information security control. Jadi detail dari aneks yang ada di ISO 27001 itu akan didetailkan di ISO 27002 karena ini adalah bicara soal ini adalah bicara guideline di sini. Jadi detailnya ada di sini. Kemudian yang versi lain lagi adalah bicara guideline untuk information security risk di sini, on managing information security risk. Itu ISO 27005 versi 2022 ini sudah terbit. Jadi nanti kita akan bahas di webinar terpisah kalau bicara mengenai information security risk assessment itu. Jadi bagaimana menilai resiko standar-standar yang versi ISO 2005 versi 2022. Kemudian untuk yang beberapa standar lain, misalkan mengenai guideline untuk for cyber security, ISO 27032 maupun di sini ada cloud computing dan sebagainya atau standar yang lain, ini kita akan bahas beberapa terpisah mengenai terkait dengan guideline di sini. Jadi yang fokus kita hari ini adalah bagaimana standar perubahan standar ISO 27001 2022 dan hubungannya dengan ISO 27002 versi 2022. Ini yang warna kuning yang kita akan sharing ke Bapak Ibu pada hari ini mengenai prosesnya transisinya seperti apa. Kemudian lanjut ke kemudian terkait dengan apa yang berubah, yaitu pertama adalah mengenai judul. Kalau kita lihat judul di versi ISO 2001 versi 2013 dengan ISO 2001 2022 di sini bicara information technology. Kalau kita bicara information technology berarti terkaitnya teknologi informasi, berarti bicara teknologi. Poinnya di sini juga penting lagi adalah information security. Jadi informasi teknologi diubah menjadi information security. Jadi informasi itu tidak semata-mata di departemen IT, tapi adalah informasi mana yang menjadi proses scope dari sertifikasi ISO kita, apakah itu aman atau tidak, itu menjadi ruang lingkup bisa menjadi standar yang kita terapkan mengenai 2071 di sini. Jadi kemudian ditambahkan lagi adalah bicara cyber security dan privacy protection di sini. Jadi ada beberapa poin yang berubah di dalam judul dari ISO 2001 2013 di 2022 ada 3 information security, kemudian cyber security dan privacy protection. Jadi standar persyaratan ini mengcover 3
bagian untuk dalam mendapatkan sertifikasi ISO 2001-2022. Kemudian kalau kita lihat dari sisi kerangkanya sendiri, dari klausul utama dari 4 sampai 10, kalau kita lihat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ini kalau kita lihat dari sisi klausul 5 itu tidak ada menjadi perubahan, 4 juga tidak ada perubahan, ada 41, 42, 43, 4 nggak ada perubahan mengenai strukturnya nggak berubah. Klausul 5 juga 51, 52, 51, 523 juga nggak berubah. Kalau yang berubah adalah di klausul 6. Klausul 6 untuk strukturnya di subklausulnya ada 61, di sini 62 untuk yang 2013. Namun di klausul untuk yang versi 2022 itu di 61-nya didetailkan. Jadi dibagi menjadi general untuk action to address risk and opportunity. Kemudian 612 didetailkan, di 613 juga didetailkan terpisah subnya. Ini yang menjadi perbedaan mengenai dari sisi subklausulnya itu didetailkan. 62 tidak berubah. Klausul 7 tidak ada perubahan kecuali yang 75. 75 struktur dari subklausulnya berubah. Ini dipertegas, didetailkan, yaitu 751 mengenai general, kemudian 752 adalah creating and updating, kemudian 753 adalah control of document information. Di sini ini ada, sifatnya adalah ada juga creating, updating, control of document information itu dibahas di 75 juga di 2013. Namun tidak terpisah secara per subklausul. Kemudian klausul 8 itu sama, tidak ada perubahan mengenai strukturnya. Klausul 9 itu yang diubah adalah 92 dan 93. Yaitu posisi internal audit dulu adalah cukup 92, nanti dijabarkan. Kalau di sini adalah dibagi menjadi subklausul, ada subklausul internal audit adalah ada general di situ, ada internal audit program di sini. Jadi ada dua subklausul yang dipisah di sini. Kemudian untuk yang 93 itu juga didetailkan untuk subklausul, ada general, ada manajemen review input sama manajemen review result. Yang kemarin itu tahun 2013 itu tidak ada subklausul detail seperti ini. Kemudian juga terkait dengan improvement positioning 10.1 dan 10.2 ditukar di sini. 10.1 ini kalau kita analisis dari sisi 10.1 ini juga mengacu ke ISO 9001/2015. Karena posisinya yang pertama adalah continuous improvement dulu secara generik, baru subdetailnya adalah non conformity and corrective action. Ini yang kita lihat terjadi perubahan dari sisi intinya minor struktur di situ atau tidak signifikan di sini. Kemudian kalau kita lihat dari sisi ruang lingkup dari standar ISO 27001 versi 222 ini syarat ini ruang lingkupnya ini maaf di sini saya ini dulu ya. Persyaratan ISO 27001 itu merupakan syarat bersifat umum, artinya adalah berlaku untuk seluruh organisasi. Jadi terlepas dari jenis perusahaannya, mau fintech, mau banking, mau insurance, atau mau perusahaan dari sisi jenis usahanya apapun, itu tidak ISO 27001/22 bersifat bisa untuk umum semua organisasi. Dan semua persyaratan klausul 4 sampai 10 tadi yang main klausul itu wajib diterapkan. Jadi tidak ada persyaratan yang dikecualikan mengenai klausul. Ini yang menjadi ruang lingkup standar 2021/2022 sama dengan yang versi lama. Kemudian untuk high level starter untuk versi ISO 2001/2022 itu sama dengan yang lama, yaitu juga mengacu ke high level starter. Artinya semua klausul kalau kita lihat dari klausul 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu dari sisi strukturnya sama dengan ISO lainnya. Mau ISO 9001, ISO 45, ISO 14000 atau 22301 ini semua bisa diintegrasikan. Jadi tujuannya memang arahnya mau supaya mempermudah bagaimana mengintegrasikan sebuah sistem sehingga lebih efisien di sini. Ini terkait dengan high level structure di sini strukturnya. Kemudian apa sih yang menjadi perubahan utama main change di sini dalam ISO 27022? Ini ada terkait dengan 5 poin. Yang pertama adalah terkait dengan untuk perubahan dari klausul tadi kita bahas itu tidak terjadi perubahan di situ ya, hanya strukturnya. Nanti detailnya ada beberapa minor-minor yang berubah. Di situ terkait dengan klausulnya tidak ada perubahan secara signifikan. Kemudian terkait juga nanti terkait dengan sistem kontrol di situ terkait dengan aneks di 27, nanti detailnya ada di 27002, nanti update-nya juga ada. Kemudian nanti ada terkait dengan jumlah kontrolnya, itu kita akan bahas di bawah. Kemudian juga terkait dengan
klasifikasi di situ segmen sectionnya dibagi beberapa section, juga ada kontrol baru dan mana tidak ada menghilangkan kontrol yang sudah ada. Jadi kontrol yang sudah ada kita dipertahankan yang versi 13, namun nanti ada yang ditambahkan, ada yang digabungkan, ada yang berubah nama. Detailnya adalah seperti ini. Jadi semua perubahan hanya bersifat moderat dan dibuat terutama untuk menyediakan implementasi. Bagian utama dari ISO 271 klausul 4 sampai 10 tidak berubah. Kemudian dari sisi kontrol aneks ISO 271 dan ISO 2002, perubahan nama dalam aneks A itu 2002 adalah ini yang menjadi perubahan nama judul dari sisi aneks A-nya di 2001, yaitu Reference Control Objective and Control di situ. Dulu waktu ISO versi 2013, judul aneksnya adalah Reference Control Objective and Control, di situ ada kontrol objektif di sana. Sekarang yang versi baru 2022, nama judulnya adalah di aneksnya adalah Information Security Control Reference di situ. Objektifnya dihilangkan. Jadi ini menjadi perbedaan dari sisi penamaan dari sisi aneksnya. Kemudian hanya referensi kontrol keamanan yang tercantum dalam ISO 2000 aneks dan terhubung dengan kontrol keamanan 2002. Artinya adalah semua aneks yang di ISO 2071 itu nyambung dengan ISO 2002 di situ. Kalau dulu adalah Code of Practice Control, di situ detailnya ini nanti ini nyambung ada di aneks A di versi 2013, nanti ngelink dengan 2002 di sini. Maka kalau mau training better sih di situ mengenai 2002 dan juga 27002 karena terkait dengan aneks. Kemudian kontrol diklasifikasikan menjadi 4 bagian, sebelumnya hanya 14 bagian, artinya adalah tidak diklasifikasikan menjadi 4 bagian, nanti dibagi menjadi 4 bagian. Kemudian jumlah kontrol berkurang dari 144 kontrol di situ menjadi 93 di sini. Tidak ada kontrol yang dihapus, namun banyak kontrol yang digabung. Jadi sebelumnya ada 57 kontrol menjadi 24. Yang digabung itu dari 57 kontrol digabung menjadi 24. Sehingga bisa dirilis menjadi 93. Terdapat 11 kontrol baru karena terkait dengan kemajuan teknologi seperti cloud, web filtering, dan sebagainya itu juga menjadi concern kenapa menambah 11 kontrol baru di sini. Sehingga ada penambahan kontrol baru. Jadi total yang jelas perlu diingat adalah kalau 2013 itu versi 2013 itu ada 114 kontrol, yang baru adalah 93 kontrol. Itu yang menjadi pakem kita perlu diingat sekarang jadi 93 kontrol di sini. Kemudian kalau kita lebih detail lagi kita kupas mengenai klausul. Ini sebenarnya transisi webinar ini semi awareness ya di sini, semi awareness, jadi cukup lumayan ini ya. Kita detailkan mengenai klausul 4. Ini terkait dengan kita akan bahas mengenai persyaratan-persyaratan klausul yang berubah di sini. Yang nggak berubah tidak dibahas di sini. Seperti note-nya di klausul 41. Di sini hanya ngubah versi ISO 31000/2009. Kemudian di ISO versi 2022 itu diubah menjadi 2018 karena ISO 31 manajemen resiko sudah berubah update menjadi versi 2018. Sehingga di versi ISO 2001-2002 itu juga berubah untuk acuannya. Kemudian di klausul 42 itu juga ada perubahan. Kalau kita lihat di sisi penjelasan mengenai A dan B di sini berubah. Kemudian perubahan poin C itu ada tambahan di sini terkait dengan persyaratan pihak ketiga, yaitu melalui dengan ISMS di situ. Jadi bahwa persyaratan yang mengenai pihak ketiga atau pihak interested party itu dipenuhi melalui ISMS ini. Ini dibahas ditambahkan di poin C. Kalau yang 42 ini hanya AB saja, sekarang tambah poin C. Jadi ini yang ada pertambahan di situ. Jadi waktu nanti bikin audit checklist, tolong diperhatikan ditambahkan poin C ini juga. Kemudian untuk 43 itu tidak berubah, yang 43 tidak ada perubahan, sama bahasanya sama, tulisannya juga sama. Yang berubah adalah sedikit adalah 44. Klausul 44 itu ada tambahan terkait dengan organisasi harus menerapkan, memelihara dan memperbaiki perbaikan penerimaan keamanan informasi sistem manajemen. Ini ada tambahan termasuk proses yang diperlukan dan interaksinya. Artinya adalah saat Bapak Ibu menentukan scope dan boundaries, Bapak Ibu harus melihat proses activity di scope dan boundaries itu apa prosesnya. Ini jadi pendekatannya ke proses approach di situ. Itu nanti link dengan klausul 81 juga. Jadi nanti proses ini akan dilihat proses interaksinya seperti apa. Misalkan mengenai
terkait dengan aplikasi terkait dengan kesehatan atau healthcare dan sebagainya. Itu aplikasinya proses aktivitasnya dari mana, dari pendaftaran sampai medical record pasien dan sebagainya. Itu akan dilihat dari sisi prosesnya seperti apa, dari proses interaksinya. Nah, ini kita akan lihat dari sisi tambahan mengenai interaction proses. Di sini tidak begitu detail di klausul 44, tapi di klausul di 44-nya yang versi 3 2012 tidak berdetail, di versi 22 lebih didetailkan. Jadi ini yang perlu diperjelas di dalam waktu membuat audit checklist, itu perlu ditambahkan. Kemudian kalau kita bicara klausul 51 juga. 51 dari A sampai H itu tidak ada perubahan, hanya catatan aja yang berubah. Jadi di sini nggak ada catatan, ini ada catatan. Artinya catatan di sini adalah bahwa leadership and commitment ini adalah untuk bisnis. Dalam dokumen ini dapat diartikan secara luas. Jadi kebijakan leadership dan komitmen ini diartikan secara cukup luas. Artinya dalam kita menerapkan ISO 27001 atau bicara komitmen dan leadership, itu adalah untuk tujuan keberadaan di organisasi. Kenapa organisasi pengen implementasi ISO 27, tujuannya seperti apa, aktivitasnya, relatednya dengan tujuan organisasi seperti apa. Ini juga menjadi catatan dari terkait dengan 51. Dulu yang di versi 2013 tidak ada catatan terkait dengan hal ini. Kemudian klausul 61 tidak ada perubahan, yang berubah ada tambahan adalah terkait dengan 62. 62 kalau kita lihat poin D dan E mengenai be communicated di sini dan be updated as appropriate di sini itu adalah poin D dan di sini adalah poin D. Poin D itu juga tambahannya adalah di poin monitoring. Be monitoring itu tidak ada di versi 2013. Kemudian yang ditambahkan di situ juga G. Yang G adalah tersedia sebagai dokumen informasi, itu juga ditambahkan be available as documented information. Jadi ini ditambahkan. Jadi D sama G ditambahkan di situ. Ini yang perlu dicermati saat membuat audit checklist sekali lagi. Kemudian tambahan satu lagi ada klausul 63. 63 dulu nggak ada, sekarang ada di versi baru, yaitu planning of change di sini. Ini mengikuti ISO 9001/2015. Jadi kakaknya ISO 9001 sudah menambahkan di versi 2015 yaitu planning of change di sini. Maka di ISO 271/2022 itu ditambahkan 63. Berarti terkait dengan perencanaan perubahan harus dilakukan secara terencana mengikuti klausul ISO 9001/2015. Ini yang ditambahkan, yang lama tidak ada. Kemudian bicara klausul komunikasi di situ, yang dihilangkan adalah poin D dan E. Gitu. Kemudian ditambahkan bicara terkait dengan bagaimana cara berkomunikasi ditambahkan. Jadi ada 4 bagian terkait 4 poin terkait dengan proses komunikasi. Kalau dulu ada 5, yaitu siapa yang akan komunikasi, kemudian prosesnya bagaimana proses komunikasi dilakukan secara efektif. Kalau di sini adalah sudah di cover mengenai how to communicate di situ, bagaimana cara berkomunikasi. Itu sudah digambarkan di sini. Nah, ini terkait dengan 74 di situ. Kemudian dari klausul 81 secara detail itu didetailkan lagi di 81. Ini juga meringkas dari 81 secara umum. 61, 62 itu digabung menjadi klausul 6. Jadi, dan kemudian menetapkan kriteria proses dan pengendalian. Jadi ini pendekatan proses sekali lagi, establish criteria for the processes di sini. Ini juga terkait dengan bagaimana proses yang tadi, scoping tadi itu sudah dibuat interaksinya. Baru bagaimana cara pengendalian proses itu, kriterianya seperti apa, itu ditetapkan di 81. Dan ini juga mengadop juga di versi ISO 91/2015 juga. Ini karena pendekatan proses juga ini dilakukan di ISO 2001/2022. Kemudian juga penambahan lagi adalah informasi terdokumentasi harus terjaga, diganti, tersedia. Ini yang jadi perubahan di sini, yaitu terkait dengan informasi terdokumentasi harus dijaga dan diganti, tersedia. Artinya adalah available di sini. Ini kita lihat ya, di sini ada kata-kata available. Ini di sini ada dokumen information shall be available. Berarti ini adalah shall be available. Kalau di sini adalah the organization shall keep information document. Ada keep information document diubah menjadi available. Jadi yang untuk retain, keep itu sekarang diubah menjadi kata-katanya available. Ini yang menjadi terjadi perubahan dari 2013 dan juga 2022. Kemudian juga kata-kata or source process
itu diganti dengan bahasa external provider. Sekali lagi di ISO 9001 itu juga mengenal ISO external provider. Jadi sekarang diadopt di ISO 2001-2022. Jadi sekarang bahasanya outsource itu diubah menjadi external professional process. Jadi kata-katanya diubah jadi outsource ke external provider. Ini terkait dengan 81. Bagaimana dengan klausul 91? 91 untuk poin A sampai F dan A sampai F juga itu tidak ada perubahan sama. Yang berubah adalah terkait dengan retain appropriate di sini dokumentasi diubah shall evaluate di sini. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi yang sesuai sebagai bukti pemantauan dan hasil pengukuran. Jadi prosesnya ini disimpan dokumentasi informasi sebagai bukti pantau dan pengukuran untuk keamanan informasi. Jadi yang versi baru 2022 berubah menjadi organisasi harus mengevaluasi kinerja keamanan informasi dan keefektifan sistem keamanan informasi. Jadi ini yang perubahan terkait dengan bagaimana kinerja keamanan informasi harus dievaluasi dan bagaimana memastikan efektivitas dari sistem keamanan informasi. Kalau yang versi lama itu tidak cukup jelas, hanya pemantauan dan pengukuran itu. Apakah apa yang dipantau dan diukur? Kalau di 2022 jelas, yaitu evaluasi kinerjanya dan efektivitasnya dari sistem keamanan informasi. Kemudian untuk yang internal audit itu dibagi dua struktur, dibagi bagian ya, tadi kita jelaskan strukturnya ada general yaitu sama internal audit program didetailkan di situ. Yang sebenarnya dari sisi poin A dan B juga sama di sini. Di sini juga ada A dan B, tidak ada perubahan. Yang 93 ini perubahan dari sisi kata-katanya di sini adalah poin 2 aja di sini, requirement of this international standard di sini diubah standar internasional menjadi dokumen. Jadi dokumen di sini berubah menjadi dokumen. Di sini the requirement of this document, bukan international standard. Supaya jelas bahwa dia fix merujuk kepada dokumen ISO 27122 klausul di bagian ini 921 atau internal audit. Program internal audit lebih dipertegas masuk ke sub 922. Jadi sudah dipertegas menjadi 92. Ini adalah masuk program internal audit. Kalau di sini dijabarkan audit programnya ada di sini, namun tidak dimasukin ke klausul terpisah. Kalau di sini sudah terpisah. Jadi perubahan poin G, yang poin G di sini adalah retain dokumen, ini diganti menjadi harus tersedia. Sekali lagi adalah shall be available. Jadi retain dokumen, keep document information, itu diubah menjadi kata-kata adalah available as evidence. Itu lebih diperjelas, harus tersedia. Artinya adalah saat kita melakukan sebagai evidence untuk implementasi, berarti harus ada tertulis audit program dan hasil audit secara tertulis. Ini wajib dilakukan di sini. Kalau ini retain dokumen ini belum cukup jelas ya di sini. Jadi ini diperjelas available-nya lebih jelas. Jadi lebih tertegas di versi baru. Kemudian untuk manajemen review yang diubah ditambahkan untuk manajemen review ada poin C. Maka di versi 2013 saya juga waktu kemarin juga pengalaman untuk 2013 waktu audit kita lihat terkait dengan need expectation interest party itu tidak dibahas di dalam tinjauan manajemen. Namun di versi 2022 poin C ditambahkan di situ, yaitu expectation of interested party itu ditambahkan di sini. Jadi selain isu internal dan eksternal isu juga harus ditambahkan bagaimana kita memenuhi dan harapan dari pihak terkait di sini yang kita tambahkan di sana. Jadi dalam rapat tinjauan manajemen nanti tahun versi baru itu ditambahkan item mengenai pihak terkait, itu yang ditambahkan. Kemudian juga ini penambahan poin C kebutuhan harapan pihak kepentingan yang relevan dengan infrastruktur keamanan. Kemudian mempertegas hasil tinjauan manajemen dalam subklausul 933. Karena di sini langsung output, tapi di sini ada result di sini. Kemudian shall retain dokumen diganti dengan shall be available. Sekali lagi retain diubah menjadi shall be available. Jadi ini terkait dengan perubahan di 93. Kemudian di improvement itu hanya ngubah aja posisi dari 10.1 dengan 10.2 digeser, dipindahkan. Karena di standar lain seperti 9.001 juga itu control improvement dulu yang dibahas, yang umum di situ generik, baru masuk subdetail mengenai non-conformity corrective action. Jadi demikian mengenai perubahan dari sisi klausul yang berubah di versi ISO 2001-2022. Kemudian kita masuk ke pembahasan mengenai
struktur kontrol di ISO 27002 versi 2022. Kalau tadi kita bahas 2071, 2022, sekarang kita masuk sub detailnya yaitu mengenai aneks yang ada di ISO 2007 2002 2022. Detailnya dari aneksnya dari 2001 2022. Ini kontrol dalam versi baru ISO 2022 memiliki dua elemen baru dalam struktur, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu elemen tabel atribut dan tujuan mengapa menerapkan kontrol ini. Jadi ada dua item di sini Bapak Ibu, yaitu ada atribut terkait dengan kontrol, yaitu ada 5 item atribut dibagi 3, yaitu jenis kontrol di sini, control of type, information security properties, kemudian cyber security concept, operational capability, sama security domain. Jadi dibagi menjadi 5 atribut dalam menerapkan kontrol. Misalkan kita menerapkan akses kontrol poin 5.15, maka atributnya kalau di jenis kontrolnya untuk akses kontrol adalah preventif, pencegahan. Kalau dari sisi propertiesnya itu adalah mengcover akses kontrolnya, mengcover 3 terkait dengan propertiesnya adalah confidentiality, integrity, sama availability. Kalau dari sisi konsep cyber security, akses kontrol masuk dalam protect di sini. Kemudian kalau di sisi operational capabilities, akses kontrol bisa diidentifikasi masuk klasifikasi identifikasi, access and management. Kalau dari sisi security domain itu akses kontrol masuk dalam protection. Jadi ini diklasifikasikan cukup jelas lebih detail di sini. Kalau dulu tidak diklasifikasikan dalam beberapa atribut. Nanti fungsi atribut untuk apa sih? Nanti kita lihat studi kasus di cyber security konsepnya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi setelah kita akses kontrol, ini terkait kontrol tipe kontrolnya, di sini ada atributnya, ada 5, baru kemudian masuk kontrol di sini penjabarannya. Penjabaran kontrol di sini ini sama dengan yang ISO 27001 2022 yang ada di aneks. Jadi tulisan yang di sini kontrol ini adalah sama dengan aneks yang di ISO 2001 2022. Artinya adalah yang 27001 dengan 2022 nyambung di sini. Ini ada hubungannya terkait ini. Kemudian ditambahkan ada kata purpose di sini. Jadi tujuannya untuk apa menerapkan akses kontrol ini? Ini juga dibahas di sini. Jadi ini lebih detail mengenai tidak sekedar objektifnya. Kemarin kalau di ISO 27001 2013 itu ada objektif juga dibahas di aneksnya langsung. Tapi kalau di ISO 2071 2022 itu tidak dibahas secara langsung, tapi purpose-nya ada di 2072 2022. Selain itu juga dalam ISO 2072 itu subtitlenya dihilangkan 1 tingkat di situ. Misalkan mengenai akses kontrol tadi sebelumnya judulnya adalah kontrol akses, subnya adalah 91 peserta bisnis dan kontrol akses, kemudian ada sub lagi adalah 91 kebijakan kontrol akses. Kalau misalkan untuk yang untuk organisasi, kalau terkait 5 adalah kontrol organisasi, subnya adalah 5.15 adalah kontrol akses. Ini contohnya seperti ini untuk jelasnya. Misalkan A19 kontrol akses untuk 2003 versi aneks ISO 21 2013, ini adalah A9 akses kontrol, subnya adalah A91 business requirement of access control, subnya dari 91 A91 itu adalah A991. Jadi access control policy, kemudian dari ini objektifnya apa di sini to limit dan akses dan sebagainya sama dengan tadi yang di purpose tadi. Ini untuk apa dan sebagainya itu dijabarkan di sini. Tapi untuk yang versi baru ISO 27001 2013 yang aneksnya ini cukup seperti ini. Organisasi kontrol disubkan adalah 5.15 access control, dijabarkan rule ini adalah kontrol detailnya adalah seperti ini. Kontrol yang di sini itu sama dengan yang ada di aneks di sini. Saya akan balik lagi sebentar terkait dengan di sini. Ini sama dengan yang ada di penjabarannya di 2002 2002 versi 2022. Sama di sini rule-nya. Jadi ini dipindahkan ke ISO 2022 versi 2022. Kalau ini kan information security control-nya di ISO 2001 2022. Jadi ini terkait dengan proses aneks. Jadi secara pembacaan perbedaannya seperti ini untuk proses kontrolnya. Kemudian contoh yang lain adalah terkait dengan tadi yang saya bahas adalah mengenai aneks ISO 27001 tadi tulisannya adalah seperti ini, control rule of control physical and logical. Di sini ini juga dibahas, ini masuk di aneks ISO 2000. Jadi nyambungnya di sini kurang lebih seperti itu. Jadi penerapan kontrolnya antara 2001 dengan 2022. Nah, kemudian atribut sendiri dibagi menjadi beberapa 5 di sini ya, kontrol atribut ada 1, 2, 3, 4, 5 tadi ya. Ini adalah atribut value namanya.
Misal kontrol tipe itu dibagi menjadi 3, preventif, detektif, correction, seperti cyber security konsep itu dibagi menjadi 5, identify, protect, detect, respond, recovery. Ini sudah dipecah-pecah di sini, sudah ada kaitannya, lebih memudahkan di situ saat kita mau implementasi kontrol untuk aneksnya. Jadi ISO versi baru menyediakan cara standar untuk mengurutkan dan memfilter kontrol. Di sini kelebihannya 5 filter tadi ya, di situ ya atribut ya, ada atribut preventif, detect sampai ke security domain. Jadi atribut ini akan memudahkan diintegrasikan. Ini juga memudahkan bahwa standar ISO Annex 2002 versi 222 untuk controllingnya ini bisa ngeling dengan kontrol yang standar bukan ISO lainnya. Misalkan NIST atau mungkin cyber security dan sebagainya. Ini kalau kita lihat contohnya, tadi kita bahas juga kalau kita misalkan untuk cyber security konsep katakanlah. Tadi ada akses kontrol. Akses kontrol itu dalam versi standar framework kerangka di luar ISO 2022 versi 222 itu masuknya kemana sih? Kalau kita ngacu ke NIST Cyber Security Framework CSF versi 11, dia punya model kerangka adalah identify, protect, detect, respond, sama recovery. Ini proses ini diadap oleh ISO 27002-2022. Ini diadap ini sama kan identify, protect, detect, respond, and recovery. Maka diklasifikasikan, oh kalau akses kontrol masuknya protect. Jadi sini sudah diklasifikasikan. Di ISO 2072-2022 itu sudah mengadap NIST juga. Jadi memudahkan saat Bapak Ibu menerapkan NIST, apalagi sekarang NIST di September ini sudah mulai versi 2 di sini. Jadi ini versi 1.1 akan berubah menjadi versi 2. Nanti kita lihat update-nya seperti apa. Nanti kita akan juga bikin webinar juga untuk framework untuk di luar ISO juga kita buat. Ini sudah diidentifikasi, controllingnya banyak di sini ya. Di sini juga sudah dikasih masuk di dalam ISO 2022 versi 2022. Jadi cukup lengkap ISO 2022 versi 2022 karena sudah mengadop beberapa framework lainnya di sini. Inilah yang menjadi keunggulan dibandingkan dengan standar yang sebelumnya di sini. Jadi sudah mengadop beberapa framework lainnya. Kemudian kalau kita lihat mengenai klausul kontrol secara umum dari kerangka ISO 2002 versi 22 itu tadi kita sudah cermati ada 93 kontrol itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada klausul 5. Jadi di 27002 versi 22 itu ada beberapa klausul juga sama. Kalau yang ISO 2001 di 2001 2022 itu ada main klausul ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau yang ISO 2002 versi 2022 itu ada klausul 4, klausul 5, klausul 6, 7, 8 di sini. Jadi klausul 5 bicara soal kontrol organisasi, itu ada 37 kontrol. Kemudian terkait dengan kontrol orang, yaitu ada 8 kontrol. Kemudian untuk kontrol fisik ada 15 kontrol. Kemudian kontrol teknologi ada 34 kontrol di sini. Jadi sub-subnya juga ada, total ada 93 kalau dijumlahkan di sini. Ini terkait dengan struktur hierarki dari klausul ISO 27002. Nah, kalau kita lihat perubahannya dibandingkan yang ISO susunan aneksnya, kalau klausul 5 tadi kan bicara organisasi kontrol di situ. Jadi ada 37 tadi yang kita lihat ya tadi. Nah, jadi sebenarnya 34 itu sudah ada di existing yang ada di aneks ISO 27001-2013. Jadi kita tidak perlu mengubah apa-apa. Cukup ditambahkan ada 3 yang baru di dalam organisasi kontrol. Kemudian yang klausul 6 bicara people control itu ada 8 kontrol, semuanya kita bisa ngadep yang versi lama, aneks versi lama. Kemudian untuk klausul 7 itu ada physical control, itu ada 14 physical control, 13 kita pakai existing, kita pakai ada yang baru kita terapkan. Kemudian untuk teknologi kontrol itu ada 34 kontrol, yaitu 27 existing dan 7 ada yang baru. Jadi secara tidak langsung paling banyak yang baru ada di technological control di sini. Ini paling banyak. Jadi struktur baru ini memudahkan untuk memahami kontrol dalam arti tingkat tinggi serta penunjukan tanggung jawab. Jelas misalkan people control itu adalah pengontrol yang tanggung jawabnya HR atau SDM misalkan. Physical control misalkan tanggung jawabnya infrastruktur atau dan sebagainya. Organization control ini tanggung jawabnya misalkan dari sisi kalau MR ataupun dari sisi manajemen dan sebagainya, ini kita bisa. Teknologi ini bagian IT katakanlah. Jadi kita bisa memilah-milah ini tanggung jawabnya kontrol, ini tanggung jawab siapa. Jadi cukup jelas supaya pembagian tugasnya cukup jelas. Kalau kita lihat dari sisi klausulnya, ISO 27002 versi 22 ini organisasi kontrol kata tadi. Jadi
Ini ada subnya adalah policy for information security. Ini juga ada prevention. Jadi ini kategorinya adalah prevention di sini. Kalau dari sisi tipenya, kalau dari sisi cyber security ini masuknya ke identify. Jadi sudah dipecah-pecah menjadi sub dari sub atribut di sini. Kemudian ini ada kontrol terkait dengan di annex yang 27001, purpose-nya juga sudah ada. Baru ini juga ada guidance. Jadi ini detail dari ISO 2022 isinya seperti ini. Jadi nanti kalau mau beli ISO 2022 versi 22 itu strukturnya seperti ini. Jadi ini ada kontrol, organisasi kontrol, ada subnya, kemudian dibagi menjadi 5, dijabarkan menjadi 5 atribut. Kemudian kontrolnya ini link dengan ISO 27001 2022 aneksnya. Kemudian ini ada purpose-nya, kemudian ada guidance-nya. Jadi cukup detail. Tidak seperti yang versi 2021 2013 aneksnya. Jadi tidak detail ini. Kemudian kalau secara umum perubahan kontrol di ISO 27001 itu terkait dengan 2022 itu yang berubah di aneksnya adalah ada kontrol baru ada 11 kalau kita klasifikasikan. Kemudian kontrol yang diganti nama ada 23, kemudian kontrol yang digabung ada 24, kemudian ada kontrol yang dipisah 1 yang eksis 35. Jadi kita masih bisa mengadopsi 35 kontrol yang ISO 27001 2013 aneks itu. Apa yang baru? Kontrol yang baru itu adalah threat intelligence, kemudian A5 information security for use of cloud service, ICT readiness business continuity itu ada yang baru, physical security monitoring didetailkan, configuration management itu juga hal yang baru detailnya, internet deletion itu juga baru, data masking, data leaking, di sini prevention, monitor activity, web filtering sama security coding. Nah, ini proses ini ada 11 kontrol baru ini adalah hal yang baru. Nah, nanti detailnya untuk bagaimana implementasinya, how-nya bagaimana untuk terkait dengan misalkan untuk cloud itu bagaimana itu ada training awareness nanti kita akan bahas di training awareness. Jadi yang jelas Bapak Ibu memahami ada 11 kontrol baru, poin-poinnya seperti ini. Jadi ini kategorinya dari 11 ini masuk organisasi kontrol misalkan ada beberapa, ada 3 organisasi kontrol, 1 physical, kemudian teknologi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kontrol yang diterapkan. Ini kurang lebih detailnya, yaitu teknologi ada 7 kontrol, kontrol fisik 1, kontrol organisasi ada 3. Totalnya adalah ini 11 kontrol baru terdiri dari klasifikasi seperti ini. Jadi ini masuk sub klausul 5, klausul 6, 7 sama 8 yang baru. Kemudian contoh bagaimana cara mengimplementasikan kalau ada kontrol baru tadi. Ini kalau kita bicara soal web filtering misalkan, jadi kita harus lihat bahwa karyawan harus sadar akan bahaya menggunakan internet. Ini awareness kesadaran. Dan di mana menemukan pedoman yang menggunakan aman dan latihan administrator sistem Anda tentang melakukan memfilter web. Jadi sarannya misalkan buat prosedur atau policy penggunaan bagaimana melakukan akses web, bagaimana melakukan filtering, itu juga perlu disosialisasikan juga dokumentasinya. Itu yaitu prosedur keamanan informasi menentukan aturan, sistem cara filtering, kebijakan penggunaan dapat diterima mengenai penggunaan internet, terus kemudian yang lebih besar mengembangkan prosedur terpisah mengenai bagaimana menyaring filtering, web filtering. Ini contoh web filtering. Setelah Anda menganalisis tentang kontrol mengenai web filtering, contoh misalkan Anda bisa mengakses untuk di Palo Alto misalkan, Palo Alto untuk bisa cek misalkan di ini izin saya share sedikit ya untuk proses ininya, untuk saya buka dulu untuk web filtering. Seperti ini nanti contohnya ya, sini saya buka ya. Ini bisa pakai ini misalkan, ini ada Palo Alto itu webnya, saya masukin ke web filtering ini TSI katakanlah, nanti keluar TSI, kita searching, nanti bisa keluar bahwa kategorinya dia ada low risk, high risk juga kelihatan. Ini juga bisa kelihatan dengan proses, bisa dipakai lah di situ secara gratis untuk proses ini. Maaf, izin lagi saya balik lagi feedback. Dan nanti setelah kita dapatkan beberapa hal mengenai proses filtering, itu kita juga bisa list web filteringnya. Misalkan organisasinya untuk web tadi TSI atau apa, di sini industrinya apa, ini blok oleh organisasi perlu semua divisi atau tidak, ini bisa, atau di Lewon untuk apa, justifikasinya apa, ini kategori low risk dan sebagainya, itu bisa di-clearkan seperti ini. Jadi saat nanti mengaudit akan lihat bagaimana Anda memastikan bahwa sudah dilakukan web filtering, apa evidence-nya di situ dicek saat audit, maka nanti
bisa ditunjukin list mana yang menjadi sudah melakukan filtering, policy-nya seperti apa, evidence-nya seperti apa, akan dicek seperti itu. Ini beberapa contoh-contoh mengenai bagaimana menerapkan terkait dengan annex yang kontrol yang baru, misalkan contoh seperti itu. Kemudian untuk yang perubahan dari si kontrol yang diganti nama 23. Kalau tadi ada 11 yang baru kontrol, kemudian kontrol yang diganti namanya agar lebih mudah dipahami. Sebagai contoh misalkan annex untuk pengendalian 1271. Mengenai pengendalian audit sistem informasi diubah menjadi 834, yaitu perlindungan sistem informasi selama pengujian audit. Jadi judulnya itu diganti namanya. 1513 rantai pemasok teknologi informasi dan komunikasi diubah menjadi pengolahan komponen informasi dalam rantai pasok TIK. Jadi lebih banyak fokus aspeknya kepada proses aktivitas bisnis. Jadi sehingga ada 23 kontrol yang diganti nama. Ini terkait juga diganti nama, contohnya teleworking 622 diganti menjadi remote working contohnya. Kemudian user register and deregistration diubah menjadi identifikasi manajemen. Kemudian manajemen privilege of access right, di sini privilege access right di sini diubah. Security logon prosedur diganti dengan security autentifikasi. Sampai di sini beberapa hal yang kita sudah identifikasi ada 22 sehingga ini namanya berubah. Konsekuensinya apa? Berarti di SOA Bapak Ibu itu perlu direvisi, kemudian penamaan internal audit checklist ya juga diubah, sisi penamaan juga di sini perlu diubah. Ini terkait dengan kontrol yang diganti namanya. Ini juga diganti namanya sama, ada beberapa 11. Kemudian untuk kontrol yang digabung, itu ada 57 kontrol yang digabung, terdapat 20 kontrol yang baru digabung. Misalkan beberapa kontrol digabung ke proses kontrol yang lebih besar, atau faktor keamanan yang lebih efisien dipertimbangkan menjadi satu kontrol di sini. Ini contohnya policy for information security, kemudian review of the policy for information security digabung menjadi satu, yaitu policy for information security. Jadi digabung. Kemudian untuk user access, provision, review user access, 922, 925, 962 ini digabung menjadi access right di sini. Jadi bisa digabung jadi satu. Jadi supaya lebih efisien di sini untuk penggabungan seperti ini. Kemudian untuk kontrol ini yang digabung juga sama ya dari 24. Kemudian kontrol yang dipisah hanya ada satu kontrol yang dipisah yang dibagi yaitu 1823 yaitu tinjauan kepatuhan teknis dibagi menjadi dua yaitu 6536 yaitu kesesuaian dengan kebijakan, aturan dan standar untuk keamanan informasi dan 88 manajemen teknis kerentanan. Jadi dipecah jadi dua. Jadi dari satu klausul dipecah menjadi dua. Ini terkait dipecah. Kemudian yang 35 tetap sama ya kurang lebih Bapak Ibu. Nah, ini kontrol yang sama, ini ada 611 sampai 1115, namanya juga sama, hanya klausulnya aja nama kontrolnya aja yang berubah. Ini 611 menjadi 52, 612 menjadi 53. Saran saya perlu dibuat matriks antara kontrol yang ada di 2013 dan 2022, aneks yang di 2013 dengan yang 2022 itu perlu dibikin matriks. Mana yang sama, mana enggak dibuatkan. Tapi kalau nanti Bapak Ibu beli di 27002 versi 2022 itu sudah ada juga matriksnya juga sehingga bisa dipetakan, memudahkan Bapak Ibu untuk mengimplementasikan SOA maupun dari sisi internal audit. Kontrol yang sama ini juga sama 35. Kemudian apa perbedaan ISO 27001 2022? ISO 27001 itu merupakan standar persyaratan organisasi untuk mendapatkan sertifikasi ISO 27001. 27001 bicara what, apa yang disyaratkan kalau organisasi pengen mendapatkan sertifikasi ISO, syaratnya di ISO 27001. 27002 versi 22 merupakan standar pendukung atau guideline di mana organisasi tidak dapat melakukan sertifikasi karena ini sifatnya guideline di sini bukan requirement terhadap ISO 2001. Kalau 27002 bicara how, bagaimana cara organisasi menerapkan pengendalian ISO 27002 dalam mendukung pemenuhan syarat 27001. Ini posisi antara 27001 dan 27002. Dalam lampiran aneks 27001 versi 22 hanya menyediakan daftar kontrol keamanan tetapi tidak menjelaskan bagaimana mereka dapat diimplementasikan. Panduannya ada di ISO 27002. Namun pedoman ISO 2 tidak wajib, yaitu tidak semua kontrol yang di 2002 diterapkan, namun yang relevan dengan organisasi. Jadi ini juga bisa diintegrasikan dengan standar
NIST katakanlah di situ 80532, di sini 553A di sini, atau nanti kalau Bapak Ibu punya bisnisnya cloud, bisa di Cloud Control Matrix. Di sini juga ada hubungan antara Cloud Control Matrix dengan ISO 27001 di situ. Ini nanti bisa diakses Cloud Security Alliance organisasi, nanti akan keluar Cloud Control Matrix di situ. Izin nanti saya share sedikit untuk Cloud Control Matrix supaya nanti ngeling dengan cloud, karena sekarang teknologinya cloud sudah dibahas di sini. Ini untuk sedikit gambaran sebentar ya Bapak Ibu. Untuk Cloud Control Matrix saya akan buka sebentar. Ini terkait dengan kontrol, di sini ada klausulnya juga. Jadi di sini jenis kontrolnya apa aja di cloud, di situ versinya. Kemudian ini ada ISO 27001-2013. Cuma di sini versinya masih 2013. Jadi nanti Bapak Ibu bisa akses untuk cloud control matrix, responnya untuk apa? Karena di dalam klausul cloud service sendiri, yang cloud control service itu ada versi ada aneksnya sendiri. Sehingga bagaimana menentukan requirement persyaratan saat kita melakukan jasa layanan cloud, itu requirement-nya apa harus diterapkan. Dan nanti bisa diakses di sini untuk apa namanya cloud control matrix-nya. Oke, kemudian bagaimana proses tahapan transisinya? Yang pertama, membeli standar ISO 27122, rekomendasi juga membeli 27002 versi 2022. Kalau mau 27005 juga bisa, juga tambahan lagi untuk RIS. Kemudian mengikuti pelatihan transisi 27001-2022, nanti akan dibahas detail klausul-klausulnya sampai 27002, itu juga dibahas selama 2 hari. Setelah nanti mendapatkan kompetensi pelatihan, buktinya melakukan gap analysis atau internal audit dengan menggunakan standar ISO 27001-2022. Setelah melakukan gap, mana yang kurang, mana yang tidak, kemudian melakukan tinjauan perbaikan dokumen baik kebijakan yang ada di kebijakan tadi, yang ada persyaratan tambahan atau mungkin kontrol tambahan, prosedurnya, SOA-nya bagaimana kita lihat di versi baru, kita menggunakan SOA versi baru, sama risk register karena nyambung dengan kontrolnya juga di situ. Kemudian mengikuti pelatihan internal audit, kemudian update checklist mengacu ke versi baru, kemudian melakukan tinjauan manajemen karena dalam sisi rapat tinjauan manajemen ada tambahan nanti ya kurang lebih ya terkait dengan pihak ketiga atau pihak terkait di situ. Kemudian langkah ketujuh adalah menginformasikan badan sertifikasi untuk proses transisi audit mengacu ke ISO 27001-22 kapan agar dilaksanakan, bisa saat surveillance, bisa saat resertifikasi pakai yang baru, atau audit secara terpisah di dalam IFMD 26 itu bisa lewat surveillance, lewat resertifikasi atau lewat audit terpisah, itu boleh. Kemudian di dalam IFMD mengatakan perlu ada penambahan audit kurang lebih minimal setengah Mendes, jadi setengah hari untuk melihat verifikasi mengenai versi lama ke versi baru. Jadi perlu 0,5 Mendes. Jadi konsekuensinya apabila klien tidak mengikuti transisi update seperti yang tadi saya jelaskan di awal, maka sertifikasi tidak akan berlaku lagi pada tanggal 25 Oktober 2055. Artinya yang versi lama tidak sah untuk apa namanya sertifikasi itu tidak berlaku lagi karena versinya udah versi yang baru. Ini terkait dengan tahapannya. Nah, untuk sertifikasi pelatihan, untuk sertifikasi nanti bisa menghubungi TSI. Ini ada beberapa syarat saudara Eki di situ Key Account, Angga Sales Manager dan Brand Manager Surabaya itu bisa ke Bu Erik. Kemudian untuk IT akademik dan sebagainya bisa ke Bu Wulan maupun Bu Desi. Kurang lebih seperti itu mengenai terkait dengan penjabaran mengenai transisi pada hari ini. Terima kasih. Kurang lebih seperti itu. Silakan Bu Wulan. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Nungki untuk pemaparan materinya. Kita lihat ada beberapa pertanyaan terkait pemaparan yang tadi Bapak berikan atau sampaikan. Yang pertama ada pertanyaan dari Pak Johnson. Mohon izin bertanya, apakah bisa jika sudah ada sertifikasi ISO 27001 versi 2013 di tahun pertama atau sertifikasi awal, lalu untuk tahun berikutnya atau pada saat surveillance dapat migrasi ke ISO 27001 versi terbaru Pak, versi 2022? Ya.
apakah itu dapat Baik. dilakukan, Pak? Silakan, Baik. Pak. Baik, makasih Pak Johnson. Ya, seperti tadi dijelaskan dalam IFT-MD tadi bisa untuk dilakukan surveillance. Tadi caranya ada 3, yaitu yang pertama lewat surveillance, kemudian lewat audit terpisah, satu lagi adalah lewat resertifikasi. Kurang lebih seperti itu, Bu Wulan. Kurang lebih gitu Pak Johnson. Baik, terima kasih Pak Nuki, Pak Johnson sudah terjawab untuk pertanyaannya Bapak. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Riangga Pratama, izin bertanya, maaf kalau melenceng dari materi, nama saya Angga. Saya ingin bertanya apakah sebuah perusahaan jika menggunakan ISO 20071 ini menjamin keamanan informasi perusahaan? Apakah sebuah perusahaan diwajibkan menggunakan ISO? Ya, ini perlu diperjelas juga. Sistem manajemen keamanan informasi ini adalah sistem yang continual improvement. Artinya adalah menjamin dari sisi kalau tidak pernah akan terjadi insiden tidak mungkin karena yang kita bangun adalah sistem manajemennya atau kerangkanya, frameworknya. Artinya kalau ada insiden atau kejadian, kita sudah punya standar bagaimana kita melakukan penanganan insiden atau mungkin melakukan PCP dari sisi identifikasi kita lakukan, dari sisi proteksi kita lakukan sampai ke proses recovery-nya kita lakukan di situ, itu kita tahapannya sudah punya standar. Itu kelebihannya Buria kurang lebih. Sehingga kalau sebuah perusahaan diwajibkan menggunakan ISO seperti dalam di PSSN atau Kemeninfo mengatakan di situ kalau itu PSE perusahaan layanan terkait dengan elektronik itu wajib menerapkan mengimplementasikan dari keamanan informasi sendiri dari si PSN. Begitu Bu Buria. Jadi ada regulasinya, Bu. Baik, Pak Nuki, terima kasih. Bu Ria Angga sudah terjawab untuk pertanyaannya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, dari Pak Bursamin dari Bengkulu. Yang terhormat Bapak Nuki Awan Chandra, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah transisi standar ISO 27001 versi 2022 sudah termasuk dalam standar ISO 9001 versi 2015 dan ISO 14001 versi tahun 2015, Pak? Itu pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah akan ada perubahan lagi terhadap standar ISO 9001 tahun 2015 dan ISO 14001 tahun 2015 yang diterapkan dalam organisasi menjadi ISO 91 versi 2022 dan 14001 versi 2022 juga. Itu kedua pertanyaan dari Pak Busman. Ya, makasih. Untuk pertanyaan pertama, apakah transisi standar ISO 27001 sudah termasuk dalam ISO? Kalau dari sisi klausulnya itu kan ISO 27001 mengacu ke high level structure. Artinya adalah struktur klausul yang ada di 9014 itu strukturnya sama. Sehingga kita bisa mengintegrasikan 27 dengan 9000 dan 14000. Kalau standar transisi sendiri proses transisinya rata-rata antara ISO satu dengan lain sama karena kita mengacu ke IFMD. Waktu dulu transisi 9001 itu juga proses transisinya hampir sama dengan 27. 14 juga sama seperti itu kalau proses transisinya. Itu untuk yang poin 1. Poin 2 adalah mengenai apakah ada perubahan lagi terhadap standar ISO 9001? Ya, jelas pasti. Biasanya siklusnya 5 tahun sekali, rata-rata di situ itu terkait perubahan karena perubahan teknologi, kemudian isu-isu terkait dengan kondisi lingkungan dan sebagainya itu akan selalu berubah. Sifatnya adalah continuous improvement. Maka dari sisi organisasi ISO pasti akan menghadap perubahan itu terus-menerus. Pasti itu akan jadi perubahan lagi. Demikian Pak Bursamin. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, dari Bapak Taufik. Selamat pagi, Pak Nuki. Izin bertanya, selain sistem manajemennya, apa yang lebih utama dari keamanan fisiknya supaya suatu perubahan aman dari serangan cyber? Yang poin mana, Bu? Pertanyaan dari Pak Taufik, Pak. Itu di kolom Q&A. Selain sistem manajemennya, apa yang lebih utama dari keamanan fisik supaya suatu perusahaan aman dari serangan cyber, Pak? Iya, jadi banyak faktor ya dilakukan itu ya. Jadi ada aspek manajemen, ada aspek teknologi. Jadi kalau manajemen itu biasanya untuk pengujiannya lewat audit. Kemudian kalau dari sisi teknologi bisa dilakukan pen testing,
Itu juga bisa dilakukan untuk pengujian apakah ada vulnerable dan sebagainya, itu juga bisa dicek beberapa poin terkait dengan hal itu. Jadi banyak tools selain manajemen juga kontrol teknologi fisikal. Jadi intinya adalah strategi untuk ibaratnya kalau dari sisi keamanan informasi filosofinya adalah bariernya itu banyak di situ Pak. Selain sistem manajemen, tata kelola, kemudian dari physical security, administrasi tadi, dari sisi teknologinya juga perlu untuk pencegahan preventif tadi. Seperti itu Pak. Jadi istilahnya deep of strategi untuk informasi security. Kurang lebih seperti itu untuk menjawab tadi Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak dari Pak Kafid Bimo, izin bertanya Pak, IIFMD mensyaratkan CD untuk transisi paling lambat 6 bulan sejak versi baru terbit. Lalu ada regulasi Dukcapil wajib ISO 27001 paling lambat Juni di tahun 2023. Apakah organisasi yang butuh sertifikat untuk compliance Dukcapil nanti pakai versi 2013 Iya, atau sudah dengan 2020 Pak? ini tadi Dua-dua kan ya? sudah kita perjelas ya. Di dalam transisi tadi itu ada yang versi baru wajib diterapkan kalau Dukcapilnya itu sebelum Oktober 25 Oktober 2023, misalkan September atau Juni tadi ya, cuma Dukcapil itu di Juni, maka masih pakai 2013 nggak apa-apa, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau sudah Oktober, setelah 25 Oktober atau 25 akhir Oktober itu harus menggunakan versi baru. Begitu Bu Bulan. Nggak ada. Oke, baik Bapak. Terima kasih untuk penjelasannya dari Pak Nungki. Dan beberapa pertanyaan tadi yang sempat masuk telah dijawab. Yang terakhir ini Pak, pertanyaan terakhir ya Bapak. Dari Pak Yuda Hariwibowo, izin bertanya Pak Nungki, terkait transisi ISO 27001 versi 2022 untuk dokumen manual SNKI, Asset Register, Risk Assessment harus disesuaikan dengan persyaratankah? Apakah ada guidance-nya terkait penyusunan perubahan tersebut? Pertanyaan dari Iya. Pak. Baik, makasih Pak Yuda. Sebenarnya kalau di ISO 27 itu kan manual sebenarnya nggak wajib, nggak ada keterangan manual kayak ISO dulu ya. Tapi kalau mau dibuat manual nggak apa-apa di situ untuk mempermudah di situ itu ada guideline-nya, samakan aja dengan standar guideline yang 27002. Sebenarnya manualnya kan tadi secara hierarki struktur 27001 2013 antara 2013 dengan 2022 itu nggak banyak perubahan Pak. Jadi klausul-klausul yang tadi saya tandain yang berubah aja ditambahkan di situ untuk di manual. Nggak terlalu banyak. Yang paling penting di situ adalah terkait dengan aset register dan risk assessment di situ. Itu nanti harus mengacu kontrolnya ke penambahan 11 kontrol baru, ISO 27001 27002 versi 22, kemudian ini diklasifikasikan menjadi 5 atribut ya, salah satunya atribut ini cyber security atau tidak, itu silakan milih yang mana menjadi klasifikasinya. Itu Pak kurang lebih Pak. Jadi yang banyak PR adalah di SOA, kemudian mengenai aset sama maupun risk assessment di situ. Itu banyak guidance yang kita harus ubah termasuk checklistnya Pak. Demikian Pak. Apakah ada guidance terkait dengan penyusunan perubahan tersebut? Kalau secara dokumen guidance itu tetap ngacu aja ke ISO 27001 2022 dan ISO 2002 2022 aja Pak di situ. Itu sudah ada bagian-bagian yang apa namanya mana yang berubah, mana yang enggak di situ Pak. Tadi existing kontrolnya. Itu cukup jelas sih Pak dari sisi itu Pak. Tapi kalau contoh manualnya berubahnya seperti apa, asal register berubah seperti apa, itu kembali kepada organisasi masing-masing. Karena kan untuk kontrolnya sendiri kan tidak semuanya kan sama antar perusahaan, karena kan tergantung jenis perusahaannya sendiri. Demikian kurang lebih Pak Yuda. Ya, baik Pak. Ini tadi ada yang sudah bertanya ya Pak, yang untuk yang terakhir pertanyaannya, mengapa ISO 27001 tidak mensyaratkan requirement tentang control of externally provider sebagaimana dicantumkan di klausul 8.4 ISO 9001 Pak? Itu pertanyaan Pak Samsul. Oke, makasih. Sebenarnya di aneksnya ISO 2001 2013 kan juga terkait dengan supplier kan juga ada Pak. Itu sudah ditetapkan juga, itu termasuk external provider. Di persyaratan klausul tadi itu juga terkait dengan 81 tadi itu outsourcing juga diubah menjadi external provider. Jadi sudah ada item mengenai 81 mengenai bahas item tentang external provider di dalam aneksnya sendiri atau mungkin di dalam kontrolnya sendiri
itu terkait dengan external provider, dalam arti adalah supplier, itu juga dibahas di dalam ISO 27001 versi 2022, Pak. Ada di situ, Pak, terkait dengan external provider, tapi bahasanya tidak ada perubahan terkait dengan bahasa supplier, tapi kalau di 81 adalah bahasanya external provider. Seperti itu, Pak Samsul Basri. Oh, Pak Samsul ya ini ya. Ya, Pak Samsul. Baik, terima kasih Pak Nungki untuk pertanyaan Pak Samsul, karena masih ada beberapa pertanyaan ya, dan kami akan juga lanjut untuk session selanjutnya. Untuk beberapa pertanyaan yang belum terjawab di webinar kali ini, kita akan hadirkan nanti di next batch-nya Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa kami ada komunitas untuk WhatsApp group. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terdeliver untuk menjawabnya, kita akan bahas di dalam WhatsApp group tersebut untuk sharing discussion the next batch. Mungkin tambahan sedikit Bu Wulan sebelum selesai. Saya akan kasih sedikit. Jadi session ini mungkin kita akan bahas lagi ke depan ya. Kita untuk next sessionnya webinarnya kita akan bahas mengenai karena isunya banyak terkait dengan cloud security. Ke depan kita akan bahas mengenai cloud security. Jadi kita ada kontinuitas bagaimana menghubungkan ISO 27011. Kalau Bapak Ibu pengguna jasa cloud service, bagaimana standar yang harus kita tetapkan sehingga kita saat pemilihan cloud service itu harus jelas. Kemudian kita akan juga bahas mengenai NIST 845 sama cloud control matrix sehingga membantu Bapak Ibu mengimplementasikan salah satu kontrol yang ada di 27001. 27001 betul. Kemudian nanti tipe cloud-nya seperti apa, ataukah IaaS, PaaS atau SaaS, itu juga kita lihat karena ini adalah terkait dengan bagaimana pengolahan aset, kita juga cek di situ. Ini yang kita akan bagi menjadi cloud service model, ada SaaS, ya sama PaaS, sama tindakannya kita harus lakukan apa nanti waktu di 27. Nah ini kita akan bahas terpisah setelah session dari sisi mungkin Januari, atau kita lihat untuk jadwalnya untuk session ini. Ini kurang lebih tambahnya dari saya Bu Wulan untuk ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nungkiawan Chandra untuk pemaparannya detail, dan untuk next selanjutnya kita dapat diskusi ya Pak. Bapak open untuk discuss sharing ya Pak di next batch-nya. Baik, terima kasih Pak Nungki untuk waktu dan arahan juga materi yang sudah disampaikan. Untuk selanjutnya Bapak Ibu tetap stay tune karena kita akan mengadakan kuis Bapak Ibu. Oke, untuk langkah-langkahnya sudah di-sharing di kolom chat. Yang pertama, siapkan handphone Bapak dan Ibu masing-masing. Lalu kemudian buka link browser, bisa dibuka di Google Form atau bisa di Google Chrome. Dibuka, lalu nanti cek untuk linknya, link di Kahoot, https://kahoot.it. Bapak Ibu bisa membuka link tersebut tanpa harus registrasi terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Lalu nanti masukkan game PIN-nya yang tertera di layar Zoom Bapak Ibu. Nah, sudah tertera di layar Zoom Bapak dan Ibu, itu ada angka 1298525. Itu merupakan game-nya. Lalu nanti pertanyaan akan muncul Bapak Ibu tertera di layar Zoom. Sedangkan untuk Bapak Ibu dalam menjawab pilihan ganda tersebut, itu dapat menggunakan handphone Bapak Ibu. Ya, ada multi choice di situ, ada 4 jawaban. Nah, Bapak Ibu dapat mengisikannya melalui handphone, jadi tidak menunggu di layar Zoom. Oke, baik. Sudah banyak yang masuk terregister di sini? Baik, Bapak Ibu sudah banyak yang terregister di sini. Oke, ada Ibu Felisa, Bu Reva, Bu Tiara, Bu Sandi. Ya, semua sudah masuk di sini. Pak Dani sudah masuk, Bu Putri, Pak Agus, Pak Sugeng. Oke. Oke, baik, sudah banyak yang join. Siap-siap masuki pertanyaan pertama. Kita akan ambil 3 pemenang untuk kuis hari ini, dan nanti untuk hadiahnya kami akan berikan voucher dan dikirimkan ke 3 pemenang. Oke, baik, sudah siap semuanya? Ya, kita oke, baik. Masih ada yang belum masuk?
Siap-siap untuk pertanyaan pertama kuis webinar ISO 27001 versi 2022. Pertanyaan yang pertama, ada berapakah jumlah kontrol dalam ISO 27002 versi 2022? Apakah 93, 114, 90, atau 144 kontrol? Tadi Bapak Ibu mengikuti, pasti sudah tahu ya ada berapa. Siap-siap untuk jawaban yang kedua adalah berapa jumlah kontrol dalam ISO 2022? Ya, jawaban yang benar adalah 93 kontrol. Oke, baik, kita lihat yang sudah benar menjawab ya. Oke, baik, ada 41 peserta yang menjawab benar. Yang paling cepat adalah ini Bapak Hanif. Oke, ini baru satu pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya adalah, ada berapakah jumlah atribut dalam ISO 2022? Apakah ada 2, ada 3, ada 4, atau 5? Jawabannya apakah banyak yang menjawab benar atau jawabannya adalah ada 5 jumlah atribut dalam ISO 27002. Dan yang tercepat menjawab adalah dengan Bapak Fitra Gil. Oke, kelas pertama ya ini. Untuk selanjutnya, pertanyaan ketiga. Jika perusahaan sudah bersertifikasi ISO 27001 versi 2013, berapa lama diberi waktu proses untuk upgrade ke ISO 27001 versi 2022? Apakah 1 tahun? Apakah 2 tahun? Apakah 3 tahun? Atau 4 tahun? Untuk proses upgrade. Baik, apakah jawabannya banyak yang benar atau belum? 55 peserta menjawab benar, berarti sudah tahu 3 tahun untuk proses transisi tersebut. Dan Bapak Ragil kembali memimpin. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Klausel ISO 27001 manakah yang berubah? Apakah 175, 2, 3, atau yang jawabannya Oke, jawaban yang terbenar adalah yang pertama. Yang menjawab benar ya 21 peserta. Kita lihat klasemennya. Siapa pemenangnya? Untuk peringkat ketiga ada Pak Rahma, kedua Pak Riangga, dan pertama pemenangnya adalah Pak Tanya yang akan menjawab 2 pertanyaan benar. Terima kasih untuk para pemenang. Nanti kami akan memberikan voucher sebagai hadiah dari kuis tadi. Dan jangan sampai live group ya Bapak, karena kita akan menginformasikan ini melalui WhatsApp group untuk ya baik, terima kasih untuk partisipasi dalam kuis tadi yang sudah dilaksanakan Bapak Ibu, dan jangan live terlebih dahulu, kami nanti akan informasikan Bapak Ibu yang telah mendaftar, kami akan masukkan ke dalam komunitas di grup kami, di mana di situ akan selalu kami share untuk kegiatan-kegiatan terupdate, baik itu webinar, kemudian untuk pelatihan, nanti jika mungkin untuk share, discuss, atau diskusi terkait hal-hal yang ingin dibicarakan di perusahaan Bapak Ibu, kami pun open untuk itu. Lalu terkait persyaratan mendapatkan e-sertifikat setelah melakukan webinar ini, yang pertama dilakukan adalah
dengan mengisikan daftar hadir yang tadi sudah di-share. Kemudian yang kedua, dengan mengisikan, kami nanti akan share link feedback untuk improvement kami di internal. Lalu yang ketiga, jangan lupa subscribe juga dan like juga untuk link YouTube kami di Generasi Zenius. Nanti akan di-share di dalam grup IT Academy Indonesia. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian saya mau mendengar suara dari Bapak Joseph Septiadi. Bapak, apa kabar nih Pak Joseph Septiadi? Ya, alhamdulillah, ya Pak Wulan. Baik Pak, tetap semangat Pak. Kami ingin mendapatkan masukan nih Pak Joseph terkait pelaksanaan untuk webinar kali ini. Atau Bapak, kami persilakan yang terhormat Pak Joseph untuk menyampaikan dari institusi PT TSI Sertifikasi Internasional itu Pak, apakah dapat mensupport kemudian kegiatan yang dapat juga dilaksanakan. Jadi Bapak selaku Direktur Marketing and Sales dari PT TSI Sertifikasi Internasional. Kami silakan. Ya, terima kasih Pak Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Mumpung belum terlambat ini, kami mengucapkan selamat Hari Natal bagi yang merayakannya. Salam damai. Terima kasih kepada Pak Wulan. Acara webinar ini sangat bermanfaat. Yang kami hormati Bapak Dr. Nungkewang Chandra, selaku Presiden Direktur PT TSI Sertifikasi Internasional, dan juga narasumber dari acara webinar ini. Juga yang kami banggakan, kami muliakan para peserta webinar ini. Mohon perkenan saya sedikit memberikan informasi tentang PT TSI. Jadi PT TSI Sertifikasi Internasional ini adalah badan sertifikasi yang sudah memperoleh akreditasi dari KAN, Komite Akreditasi Nasional, dan juga sumber pengalaman, juga bekerjasama dengan beberapa badan sertifikasi internasional. Layanan jasa PT TSI Sertifikasi Internasional yang sudah memperoleh akreditasi dari KAN, antara lain ISO 9001, Sistem Manajemen Mutu, ISO 14001, Sistem Manajemen Lingkungan, ISO 27000, Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang sekarang kita sedang bahas, kemudian ISO 45001, SMK 3, lalu ISO 22000, Sistem Manajemen Keamanan Pangan, lalu HACCP, Food Safety, dan ISPO, Indonesia Sustainable Palm Oil, untuk perusahaan-perusahaan kelapa sawit. Sedangkan dalam proses akreditasikan ISO 37000 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, yang insya Allah dalam waktu dekat sudah akan memperoleh akreditasi dari KAN. Jadi, kalau Bapak Ibu berminat untuk mensertifikasi unit usahanya, perusahaannya, silakan hubungi kami, PT TSI Sertifikasi Nasional, bisa dilihat dari website, atau bisa berkunjung ke kantor kami di Gedung Aid Premier, lantai 16, Jalan TB Simatupang, Ragunan, Jakarta Selatan. Demikian Ibu Wulan, sedikit informasi tentang TSI. Kami sangat bangga dan sangat berterima kasih kepada para peserta yang sudah hadir, seperti kepada Pemkot Samarinda Kaltim, kawan saya, terima kasih sudah hadir. Kemudian kepada Diskominfo Kalsel, kawan saya, terima kasih sudah hadir. Pada Pak Budiman, dan juga beberapa peserta lain yang kami hormati dan kami banggakan. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Pak Joseph Septiadi, terima kasih Pak untuk waktu dan informasi terkait PT TSI Sertifikasi Internasional. Nanti untuk Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut atau banyak pertanyaan yang tadi juga belum tersampaikan di kolom Q&A, nanti dapat dibantu juga oleh Pak Joseph Septiadi. Kalau ada yang ingin bertanya-tanya Bapak Ibu untuk pengetahuan mendalam terkait ISO 27001 atau bahkan ISO dengan standar yang lainnya. Sebelum kita selesai untuk kegiatan webinar ini, mengingatkan kembali untuk jangan lupa mengisikan link daftar hadir dengan format nama yang sesuai agar nanti di sertifikat kami dapat menuliskan sesuai dengan nama yang sudah tertulis pada daftar hadir. Kemudian link feedback juga yang sudah di-share melalui kolom chat, mohon dibantu untuk pengisiannya agar kami dapat improvement di internal. Lalu yang terakhir untuk WA komunitas, nanti Bapak dan Ibu tetap berlangsung ya, tidak live dari
grup komunitas karena banyak informasi yang dapat disajikan untuk informasi ISO maupun pelatihan atau sharing discuss. Seperti itu, Bapak Ibu. Karena sudah sampai di akhir acara ini, kami dari IT Academy Indonesia, saya dengan Wulan dan segenap staf, terima kasih kepada Bapak Dr. Nuki Awang Chandra, terima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Joseph Septiardi, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktu selama 1 jam ke depan, terima kasih telah mengisikan form-form yang sudah kami share. Kami berharap setelah diskusi dan kegiatan webinar kali ini, kita dapat berlanjut untuk tetap bersilaturahmi dan sharing discuss untuk pengetahuan-pengetahuan agar menambah khasanah pengetahuan dari Bapak dan Ibu. Kami mengucapkan terima kasih, mohon maaf jika terdapat kesalahan atau ada kata yang kurang berkenan. Akhir salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat, salam semangat, dan salam IT Academy Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa di next session dan kegiatan IT Academy Indonesia selanjutnya.